Manusia seperti Sugino Raharja atau Gus Nur ini sangat paten sekali ketika menggunakan agama untuk menggait simpatisan, dukungan. Bahkan ketika berceramah dengan menghujat seorang presiden, menghujat seorang pemimpin dan mendukung satu kelompok yang lain, ini sudah jelas fix bahwa tujuannya adalah untuk politik praktis. Jadi politik praktis ini kan sebuah keyakinan. Keyakinan berpolitik, memilih salah satu pilihan yang dianggap benar. Itu kan politik praktis ya. Padahal kan kita nggak tahu ya namanya politik ya. Apa yang kita sangka-sangka, oh ini calon pemimpin ini benar, belum tentu benar. Oh ini calon pemimpin ini bisa hadir untuk negara kita, belum tentu bisa. Wallahu a'lam. Bisa kan? Ya kita normatif aja gitu loh maksud saya. Jangan terlalu mabok dengan politik-politik yang seperti itu. Ya biasa aja gitu. Beda pandangan, beda pendapat, beda pilihan itu kan hal yang lumrah, yang wajar. Lah Gus Nur itu mainkan mimbar-mimbar dakwah itu hanya untuk ujaran-ujaran kebencian. Dengan menggunakan dalil-dalil aklinya untuk memilih salah satu yang ia dukung dan menghujat, memprovokasi umat atau rakyat Indonesia untuk membenci salah satu yang ia tidak dukung. Contohnya seperti Jokowi. Itu baru pembahasan terhadap Sugino Raharja Nur. Maka doktrin itu ketika menganggap bahwa Gus Nur itu adalah seorang ulama, ulamanya ditambahin lagi narasinya, ulama garis lurus. Yakin orang-orang awam gampang dibodohi. Yang pertama agama, yang kedua dia pandai bicara. Loh, ini loh urusan agama, pasti yang menyampaikan ini adalah orang-orang yang mulia. Pasti yang berbicara adalah orang-orang yang benar, orang yang lurus, akan diyakini oleh orang-orang awam yang seperti itu. Ya seperti itu. Akhirnya apa? Rakyat Indonesia terprovokasi, orang-orang yang awam cara berbangsa, awam dalam beragama, ketika melihat ceramah-ceramahnya Sugino Raharja, akhirnya apa? Akan terprovokasi. Hari ini menonton suka karena dia orangnya welantang ya, orangnya berani. Kedua, mulai percaya, ketiganya percaya, keempatnya. Makanya hoax atau provokasi itu ketika berkali-kali berulang-ulang disampaikan, ini lama-lama akan menjadi sebuah kepercayaan. Percaya enggak? Itu loh Guru Sugino Raharja alias Gus Nur, yang saat ini jadi residivis, masuk penjara bolak-balik. Loh, ini histori-histori yang nggak bisa dilupakan. Kalau di Al-Quran itu ada ceritanya tentang Fir'aun, kalau di kitab Akli, kitab sejarah Indonesia, ini ada orang-orang seperti Gus Nur, Sugino Raharja. Ini baru nyampe ke situ, baru ke Sugino Raharja, belum yang lain-lain. Lalu marketnya di mana? Marketnya Sugino Raharja itu ya marketnya adalah orang-orang oposisi, para pembenci-pembenci pemerintahan. Yang jadi korban siapa? Rakyat sendiri, umat sendiri, Anda sendiri ketika meyakini itu semua. Makanya nggak kurang ketika Sugino Raharja dianggap mewakili para oposisi dan pendukung-pendukung dari kelompok-kelompok sebelah. Ini kalau udah berpolitik praktis ini kelompok sebelah itu sudah dukungannya campur aja. Orang HTI ada di situ, orang FPI ada di situ, orang ormas-ormas yang dibubarkan ada di situ, orang-orang teroris ada di situ. Ketika sudah menjadi sebuah pemahaman dan bersatu mereka, ini akan ya orang-orang awam akan ngekor gitu. Lahirlah yang namanya bibit-bibit radikalis. Loh, orang yang seperti itu, kritisnya itu terlalu berlebihan, kebencian terhadap seorang pemimpin terlalu berlebihan, itu adalah tanda-tandanya terpapar paham-paham radikal. Serius, lu makanya kalau membenci seorang pemimpin caranya harus cara Islam, kalau ada orang Islam. Kalau Anda membenci seorang pemimpin, kalau ada Kristen ya harus menggunakan cara-cara kekristenan Anda. Gimana sih ajaran agama ketika kita itu nggak suka atau melihat seorang pemimpin yang dianggap nggak benar? Kan ada aturannya semuanya.
Ya nggak? Fix, itu bisa melahirkan pemahaman-pemahaman radikal. Itu bisa melahirkan pemahaman-pemahaman orang yang terlalu kritis terhadap seorang pemimpin, terhadap seorang presiden. Bisa jadi mereka akan menjadi teroris. Bahkan bisa jadi akan menghalalkan darah. Bahkan membunuh pun akan dilakukan. Jihad bom yang dianggap mati syahid pun akan dilakukan. Bahaya nggak? Orang-orang yang kritis terlalu berlebihan itu adalah orang-orang yang kufur.